Ya, jadi ya minggu-minggu kemarin kita sudah melihat bagaimana caranya untuk menyelesaikan integral dari berbagai macam fungsi, baik mencari integral tentu maupun integral tak tentunya. Ada berbagai teknik pengintegralan juga yang udah kita bahas ya, mulai dari teknik substitusi, kemudian teknik integral parsial, substitusi bentuk khusus. Bentuk khususnya juga dengan berbagai bentuk ya sebetulnya. Ada yang berkaitan dengan akar dari AX plus B, gitu. Kemudian ada yang berkaitan dengan fungsi fungsi rasional ya. Kemudian ada juga integral yang harus kita mensubstitusikannya itu menggunakan A sinus T atau A secant T atau A tangen T. Dan terakhir kita juga melihat bagaimana kalau ternyata kita mengintegralkan fungsi yang batas pengintegralannya itu mungkin tak hingga di salah satu sisi atau keduanya, atau justru fungsinya bernilai tak hingga, gitu ya, fungsinya tak terbatas. Ada beberapa integral fungsi demikian yang kita sebut sebagai integral tak wajar, dan ternyata tetap bisa dihitung gitu ya integralnya seperti apa. Nah, tapi seperti apa sih sebetulnya penggunaan dari integral ini? Oke, jadi kalau kita lihat dari definisi integral Riemann ya, atau integral tentu, pada dasarnya kita dapat memanfaatkan integral itu untuk menghitung luas daerah dengan batas-batas tertentu gitu ya. Jadi misalnya luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi f gitu, kemudian batas kirinya A, batas kanannya B, dan juga dibatasi oleh sumbu X. Dan posisi kurvanya itu ada di atas sumbu X itu ya. Nanti luas daerahnya dapat kita dekati dengan cara memotong-motong daerahnya tersebut dan kita buat menjadi persegi panjang kecil yang luasnya nanti kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, itu yang menjadi konsep dari integral Riemann. Oke. Ini yang kita bahas di pertemuan pertama ya di praktikum. Nah, kalau di Maple kita dapat memanfaatkan Riemann methods ya. Riemann sum tutor. Kalau kita ingin melihat seperti apa formulasi jumlah Riemann-nya gitu untuk permasalahan mencari luas di bawah kurva. Oke ya, jadi karena dari definisinya aja seperti itu, berarti jelas bahwa kita bisa memanfaatkan integral ini untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi, gitu. Nah, tapi apakah hanya itu yang bisa kita pakai sebagai aplikasi dari integral? Kayaknya sempit banget gitu ya. Jadi permasalahannya hanya untuk masalah geometri saja menghitung luas. Apakah kita bisa memanfaatkan integral untuk masalah lain? Nah, ternyata kalau misalnya kita bekerja dengan masalah akumulasi gitu, kemudian akumulasinya ini pada waktu yang kita dianggap kontinu, maka ini sama saja sebetulnya dengan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi gitu ya. Nah, sehingga nanti masalah yang akan kita bahas ini tidak hanya masalah geometri ya mencari luas, tapi juga masalah akumulasi. Nah, masalah akumulasi ini nanti bisa dilihat pada selain pada contoh soal, mungkinnya nanti bisa dilihat pada soal-soal latihannya juga aplikasinya seperti apa. Oke. Nah, ya nanti bisa dilihat ya. Berikutnya, kalau misalnya kita melihat masalah pertama dulu nih, menghitung luas daerah. Luas daerah ini bisa kita pisahkan menjadi dua masalah. Yang pertama adalah daerah yang hanya dibatasi oleh satu fungsi dan sumbu X, atau daerah yang dibatasi oleh lebih dari satu buah fungsi. Kalau daerahnya dibatasi hanya dengan satu fungsi, saya perlu tempat untuk mencoret-coret. Kalau belum dibuka ininya.
Jika kita hanya memiliki daerah yang dibatasi, jika kita memiliki daerah yang hanya dibatasi oleh satu buah fungsi, kita periksa dulu nih posisi grafik fungsinya, posisi kurva yang dihasilkan oleh fungsi tersebut, apakah berada di atas atau di bawah sumbu X. Kenapa harus diperiksa dulu posisinya di atas atau di bawah sumbu X? Karena apa ya? Oke ya. Oke, kita ingat kembali formulasi integral Riemann. Misalnya kita punya sebuah daerah yang dibatasi oleh fungsi fx gitu ya, batas kirinya A, batas kanannya adalah B. Nah, daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir ini kan ya. Kemudian menggunakan jumlah Riemann, kita sebetulnya membagi daerah ini gitu ya menjadi persegi panjang dengan tinggi yang berbeda-beda, tapi lebarnya sama ya. Lebarnya ini memiliki selang yang sama. Itu lebarnya di sini delta X, yaitu B min A dibagi dengan N. Kemudian tingginya, bentar, ini lebar. Saya kebalik ngasih panjang dan lebar. Ini panjang ya, lebar itu yang ke atas. Lebarnya adalah fxi. Dengan xi-nya itu adalah salah satu nilai di dalam selang. Ya, biasanya kita memilih titik paling kiri selang atau titik paling kanan selang atau titik tengah. Nanti lebih jauh lagi, sebetulnya kita bebas aja memilih mau kanan, kiri, mau tengah, mau agak ke kiri, mau agak ke kanan, itu tidak akan jadi masalah. Yang penting XI yang kita pakai itu berada di dalam selang selang apa? Ada di dalam selang, berarti ini teh apa ya? Ya itulah ya. Di dalam selang kecil-kecil AIBI. Nah, ya kalau ini AI dan ini BI. Nah, kemudian luas daerah ini maka dapat kita formulasikan sebagai limit N-nya menuju tahingga dari sigma I 1 sampai N fxi delta X. Dan ini dapat kita ubah menjadi integral A sampai B fx dx. Bagaimana kalau posisi fungsinya ini, posisi kurvanya tidak berada di atas sumbu X? Ya, perhatikan bahwa pada saat kita punya posisi fungsinya di bawah sumbu X, nah, seperti ini ya, ini fx-nya, kemudian ini A dan ini B, kembali yang diarsirnya berarti yang ini kan. Nah, tapi kalau kita punya seperti ini dan kita potong-potong lagi, maka formulasi integralnya jadi seperti apa? Formulasi jumlah Riemann-nya jadi seperti apa? Oke, ini tetap delta X ya. Tapi yang menjadi lebar dari masing-masing persegi panjangnya bukan fxi. Kenapa? Karena fxi itu kan nilainya negatif. Dia semuanya berada di bawah sumbu X. Nah, dan untuk menghitung integralnya kan kita harus nilai panjangnya itu harus selalu positif kan ya. Kita nggak bisa menghitung, nggak mungkin ada gitu sebuah meja panjangnya minus 2 meter, nggak mungkin kan ya. Yang namanya panjang itu harus selalu positif gitu. Sehingga biar jadi positif gimana? Ya lebarnya kita buat jadi negatif fxi. Akibatnya luas daerahnya ini menjadi limit N menuju tahingga sigma dari I 1 sampai N min fxi
Saya berikan kurung lagi, delta X. Ini kan tanda negatifnya bisa dikeluarkan ya, keluar dari tanda sigmanya, keluar juga dari tanda limitnya. Sehingga ini menjadi negatif limit N menuju ta hingga sigma dari I1 sampai N fxi delta X. Berarti apa? Ini sama dengan negatif integral A sampai B fx dx. Gitu. Jadi kita harus perhatikan pada saat mau menghitung luas daerah gitu yang dibatasi oleh suatu fungsi, periksa dulu apakah posisi fungsinya ada di atas atau di bawah sumbu X. Tapi ini berlaku kalau daerah tersebut dibatasi hanya oleh satu buah fungsi seperti ini. Ya. Apa yang terjadi pada saat kita punya fungsi, tapi posisinya itu sebagian di atas, sebagian di bawah sumbu X. Misalnya kayak gini. Nah, ini A sampai B. Ini daerah yang kita hitung luasnya. Tuh. Kalau kayak gini, gimana dong formulasi integralnya? Saya lupa nulis fx-nya ya. Oh, kalau gitu, untuk menghitung keseluruhan luasnya, kita harus cari tahu dulu titik potong antara fungsinya dengan sumbu X. Nah, berarti di sini kita perlu mencari titik C dan D, tempat fungsi fx-nya berpotongan dengan sumbu X. Gitu. Terus nanti formulasi integralnya gimana untuk kita menghitung luas? Kita bagi-bagi nih, berarti ini luas 1, luas 2, luas 3. Gitu ya. Garisnya kurang 1. Ini luas 3. Luas 1, gimana cara memformulasikannya? Oke, karena ini ada di atas sumbu X, maka kita bisa hitung luas 1 adalah integral A sampai C fx dx. Untuk yang luas 2, karena ada di bawah sumbu X, berarti tandanya harus negatif. Jadi ini dikurangi integral C sampai D fx dx. Dan terakhir, untuk luas 3, ini ada di atas sumbu X juga. Berarti formulasi integralnya adalah integral D sampai B fx dx. Gitu. Jadi kita melihat posisi fungsinya apakah ada di atas atau di bawah sumbu X. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari segi konsep mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Intinya kita cek dulu grafiknya apakah ada di atas atau di bawah sumbu X. Nanti dari situ kita formulasikan integralnya. Kalau yang di bawah sumbu X, nanti tanda integralnya harus negatif untuk menghitung luas. Kenapa? Karena kalau posisi fungsinya berada di bawah sumbu X, nilai fungsinya kan jadi negatif luasnya. Maaf, nilai integralnya adalah negatif luas daerahnya. Secara konsep memang kalau kita punya misalnya seperti ini ya, dengan batas A sampai B fx, nah maka integral A sampai B fx dx ini tuh sama dengan luas daerah yang atas dikurangi luas daerah yang bawah gitu. Maksudnya di atas dan di bawah sumbu X. Makanya kalau kita pengen menghitungnya itu adalah keseluruhan luas daerah, mau tidak mau harus kita potong-potong dan formulasinya berbeda, tidak langsung menghitung integral dari batas paling kiri sampai batas paling kanan. Kenapa? Karena yang seperti itu nanti yang dihasilkan adalah luas daerah yang ada di atas sumbu X dikurangi luas daerah yang ada di bawah sumbu X. Seperti itu. Contohnya gimana? Oke, kita coba dengan mapel langsung aja. Ada nggak? Ya, ini contohnya nggak menarik ya. Apakah saya sudah membuka buku kalkulus? Mana ya yang hanya satu fungsi?
Oke, kita lihat, kelihatan nggak? Di Zoom lagi deh. Oke, nah kita lihat nih. Kalau misalnya kita tahu fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2 dan Y sama dengan 2. Gitu. Simpel ya. Bentar, ini mah dua fungsi berarti. Oke, saya buat yang lain deh ya. Sebagai contoh, misalnya kita mau menghitung akan dicari luas daerah. Yang dibatasi oleh kurva. Kurva apa? Y sama dengan ini aja ya, 2x min x kuadrat. Dan sumbu X. Oke, kalau kita hanya melihat batasan seperti ini aja, kita kan nggak tahu ya, batas kiri dan kanannya di mana. Batas pengintegralannya itu harus kita buat di mana. Sehingga pada saat kita menemukan menemukan soal seperti ini, mungkin kita perlu memplot dulu daerahnya di mana, seperti apa. Titik potongnya ada apa enggak. Batas kiri dan kanan dari pengintegralan harusnya adalah titik potong antara kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat dan juga sumbu X. Oke, caranya gimana? Ya, oke. Kalau tanpa maple, tentunya kita perlu cari dulu titik potong. Y dan sumbu X. Bagaimana kita dapat ini? Sumbu X itu kan sama dengan Y. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya, garis Y sama dengan 0. Berarti kita selesaikan persamaan 2X dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Dalam hal ini kita akan dapatkan X dikalikan 2 min X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 atau X-nya sama dengan 2. Hati-hati, kesalahan yang biasa terjadi dalam menyelesaikan persamaan seperti ini adalah pada saat kita melihat bentuknya 2x min x sama x 2x min x kuadrat sama dengan 0, kecenderungan yang dilakukan adalah memindahkan salah satu sukunya ke sebelah kanan, ya nggak, memindahin ke ruas kanan, supaya nanti hasilnya menjadi 2x sama dengan x kuadrat. Terus, oke, ini sama-sama ada X dan ini langsung dibagi dengan X. Dan hasilnya didapat 2 sama dengan X. Ya enggak? Gitu ya biasanya. Nah, tapi perlu hati-hati. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan seperti ini, terjadi pembagian dengan X, ini kita mengasumsikan bahwa X-nya ini tidak sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi pembagian dengan X kan ingat pembagian itu tidak boleh dengan 0 ya. Kalau pembagian itu harus bilangannya tidak 0. Nah, berarti pada saat melakukan hal seperti ini, kita sudah mengasumsikan bahwa X-nya tidak sama dengan 0. Padahal ternyata kalau kita gunakan sifat distribusi, didapat dua buah nilai ya, bahwa X-nya 0 dan X-nya sama dengan 2. Itu. Terus gimana? Oke, kita sudah mendapatkan batas kiri dan kanan pengintegralannya. Yang jadi masalah adalah apakah kurva ini berada di atas atau di bawah sumbu X. Kembali lagi, kalau tanpa maple ya kita mesti gambarkan dulu kurvanya seperti apa. Caranya gimana? Ya kita cari dulu nilai-nilai fungsinya. Kita sebut Y-nya sama dengan fx ya. Kebiasaan saya menulisnya gini. Sehingga ini misalnya 0, 1, 2 gitu. Pada saat 0 disubstitusikan 0, pada saat 2 substitusi jadi 0 juga harusnya. Substitusi X sama dengan 1, dapatnya 1.
Berarti kayaknya sih ini ada di atas sumbu X, ya nggak? Pencet kemana? Bentar, kok ngeheng. Ya Allah. Baiklah. Aplikasi coret-coretnya error. Mari kita coba lihat ya bagaimana kalau di Maple. Untuk di Maple, seperti biasa kita klik di worksheet. Kita inputkan dulu fungsinya. Mau pakai Y boleh, mau pakai fx boleh. Saya pakai Y dulu deh, Y.2 sama dengan, apa tadi fungsinya? 2x min x kuadrat. Gitu kan. Nah, terus tadi batasnya selain kurva Y ini, kita punya sumbu X ya. Terus kita mau cari titik potongnya. Untuk mendapatkan titik potongnya, kita bisa pakai solve. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikan persamaan Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi 2x min x kuadrat, atau mau langsung tulis Y aja, Y sama dengan 0. Variabel apa yang mau kita cari solusinya? X. Gitu. Kita tuliskan seperti ini, Y sama dengan 0,x. Klik Enter, kita dapatkan dua buah titik ya, 0 dan 2. Gitu. Nah, ini akan menjadi batas pengintegralan. Selanjutnya, kita perlu menggambarkan dulu kan kurvanya apakah ada di atas atau di bawah sumbu X daerah pengintegralannya. Jadi kita gunakan plot. Plot apa? Plot Y. Y-nya mulai dari X-nya berapa sampai berapa. Mau dipaskan boleh, batasnya 0 sampai 2, tapi kalau mau dilebihkan juga nggak masalah. Misalnya pengen ngelihat jangan-jangan nanti kita naik lagi atau turun lagi. Jadi misalnya mau dicoba aja min 10 sampai 20 gitu ya. Oke, kayaknya ini nggak mungkin sebelah kirinya naik lagi dan sebelah kanannya juga nggak mungkin naik lagi ya. Di sebelah kiri selang 0 sampai 2 dia akan turun terus, sebelah kanan 0 sampai 2 juga terus turun ya. Sehingga mungkin kita bisa plot di tempat yang nggak jauh-jauh amat dari batas pengintegralan yang kita punya. Misalnya min 1 sampai 3 aja. Kok min 1? Salah ya, ini min 1. Kelebihan minnya. Nah, kayak gini. Oh, saya nggak pengen keluar dari batasnya, ya sudah boleh. Mulai dari 0 sampai 2 juga tidak masalah ya. Gitu. Tapi intinya apa? Intinya kita cari dulu selang pengintegralan yang nanti akan kita lakukan itu di sebelah mana pakai solve. Kemudian baru kita plot supaya apa? Supaya kita bisa lebih jelas melihat daerah yang sebetulnya mau kita hitung luasnya itu yang ada di sebelah mana. Seperti ini ya. Terus kalau udah gitu gimana? Oke, karena di sini kita lihat keseluruhannya berada di atas sumbu X, maka formulasi integralnya yang biasa ya, yang standar luasnya berarti akan menjadi integral. Mana lambang integral ada di tab kalkulus ya, pakai lambang integral tentu, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, seperti tadi batas yang kita sudah tahu ini kirinya 0, kanannya 2. Kemudian F-nya apa? Y saja, variabelnya X. Ya. Nah, didapat luasnya adalah 4/3 satuan. Seperti itu. Apakah file saya tadi masih selamat? Supaya bisa di-share. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Ini kebuka sih, cuma masih ada. Alhamdulillah. Oke. Ya, tadi kalau secara manual jadi
pada saat 0 nilainya 0, pada saat satunya di mana di sini deh. Ini 2. 1 ya. Kurvanya kayak gini. Maafkan tidak secantik buatan Maple. Tapi karena kita punya bentuknya seperti ini, berarti luas daerah yang arsir adalah integral 0 sampai 2 apa tadi? 2x min x kuadrat dx, atau ini sebetulnya x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 ya, dengan batas 0 sampai 2. Hasilnya berapa? 4 dikurangi 8/3 dikurangi 0. Berapakah ini? 12 kurangi 8 ya. Oke, hasilnya sama ya seperti yang kita hitung dengan Maple. Kembali lagi, kalau di sini saya menggunakan perhitungan yang langsung memberikan hasilnya, tapi kalau pengen melihat langkah-langkah pengintegralannya, seperti biasa kita bisa pakai tools, tutors, variable, dan kita pakai integration methods, atau mau pakai perintah yang student calculus 1 atau calculus 2. Terus apa? Bentar, saya lupa. INT ya. INT tutor. Ini bukan. Lupa saya. Oh, betul. Ya, kita bisa pakai seperti ini dengan batasnya 0 sampai 2. Lalu klik start. Seperti biasa kita pakai sifat-sifat pengintegralannya ya, pakai sum, constant multiple lagi, identity, dan power. Itu close. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk yang dibatasi oleh satu fungsi saja. Kembali saya tekankan, hati-hati pada saat memformulasikan integralnya, kita harus cek dulu apakah fungsinya berada keseluruhan yang di atas sumbu X atau ada yang di bawah sumbu X juga. Gitu. Atau jangan-jangan semuanya ada di bawah sumbu X. Itu berarti integralnya langsung luasnya berarti negatif dari integral fungsi tersebut. Tapi kalau misalnya ada beberapa titik potong di atas di bawah, nanti harus dibagi-bagi. Ada contohnya enggak ya? Ngeheng. Oke, sambil nunggu. Daripada menunggu lama gitu ya, ngeheng dulu. Kita lanjutkan dulu aja ke materi berikutnya. Ini kalau dibatasi oleh satu fungsi saja. Apa yang terjadi kalau dibatasi oleh lebih dari satu fungsi? Oke. Nah, pada saat kita punya daerah yang dibatasi oleh lebih dari satu fungsi, misalnya kita punya daerah yang dibatasi oleh fungsi f dan g. Tentu akan ada beberapa kemungkinan kan ya. Yang pertama, misalkan f dan g-nya dua-duanya ada di atas sumbu x. Ini g, ini f. Itu batas kiri kanannya mana yang ini deh. Ini batas A sampai B. Berarti luas daerah yang dibatasi oleh f dan g yang mana ya? Yang salah. Nah, ini kan ya. Nah, ini ada luas daerah yang dibatasi oleh fungsi f dan g dengan fungsi g-nya selalu berada di atas fungsi f gitu. Gimana nulisnya? Gx-nya selalu lebih besar atau sama dengan fx gitu pada selang AB. Kalau di luar itu gimana? Di luar itu kita abaikan aja karena kan yang mau kita hitung yang ada di selang ini ya. Nah, oke, gimana cara kita mendapatkan luas daerah yang diarsir merah ini? Nah,
perhatikan bahwa luas daerah yang diarsir merah ini adalah luas daerah yang saya arsir kuning, ya, berarti yang dibatasi oleh G dikurangi dengan luas daerah yang diarsir hijau ini. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh F. Oke, kelihatan nggak ya? Ini yang mau kita hitung. Nah, berarti apa? Luas daerah yang diarsir ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh G dikurangi luas daerah yang dibatasi oleh F. Nah, formulasi untuk yang G-nya gimana? Integral A sampai B, Gx, dx. Yang F-nya gimana? Integral A sampai B, Fx, dx. Gitu. Terus kalau pakai sifat integral, ini kan batasnya sama ya, A sampai B. Dan Gx-nya selalu di atas Fx gitu. Maka ini boleh kita gabungkan menjadi integral A sampai B, Gx, min Fx, dx. Atau mau dituliskan sebagai integral A sampai B, G min Fx, dx juga boleh aja sih, kan sama aja ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya keduanya berada di atas sumbu X, dengan fungsi Gx-nya selalu lebih besar dibandingkan Fx, luas daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi tersebut adalah integral A sampai B, G min Fx dx. Dalam hal ini G-nya adalah fungsi yang nilainya lebih besar gitu dibandingkan dengan fungsi F. Tapi tentu kita punya kemungkinan lain kan. Meskipun misalnya di sini kita punya kasusnya selalu G-nya lebih besar daripada F. Mungkin kita punya sekarang fungsinya kayak gini. Oh, G-nya di sini. F-nya di sini. Oke, gimana nih luas daerah yang diarsirnya? Luas daerah yang diarsirnya mungkin saya pakai ini kali ya. Nah, ini kan luas daerah yang saya arsir merah ini ya. Terus, gimana caranya kita mendapatkan luas daerah yang diarsir merah ini? Oke, berarti kalau kita lihat nih luas daerah yang dibatasi oleh G itu yang mana? Yang atas ini kan ya, yang ada di atas sumbu X. Luas daerah yang dibatasi oleh F itu yang ada di bawah sumbu X ini. Tuh ya. Kalau gitu, pada kasus yang kedua ini, berarti luasnya adalah luas dari G ditambah dengan luas dari F. Oke? Tapi kalau kita lihat formulasi luas daerah yang dibatasi oleh G adalah integral A sampai B Gx dx. Tapi luas daerah F-nya ini kan adanya di bawah sumbu X. Jadi luas daerahnya itu, kalau kita hitung pakai integral, tandanya jadi negatif. Integral A sampai B, Fx, Gx. Kok Fx, Gx? Fx, dx ya. Kalau gitu sama juga. Bisa kita gabungkan menjadi integral A sampai B, G min F, X, dx. Oke? Ya, jadi meskipun yang satu di atas sumbu X, yang satu di bawah sumbu X, dan kalau kita lihat secara geometris sih harusnya dijumlahkan luasnya, tapi ternyata menggunakan formulasi integral akan sama gitu. Apakah keduanya berada di atas sumbu X atau keduanya ada di, atau yang satu di atas sumbu X, yang satunya di bawah sumbu X. Tapi tunggu, ada kemungkinan lain nggak? Ada ya, satu lagi. Misalnya, gimana kalau sekarang dua-duanya nih ada di bawah sumbu X. Ini G-nya,
Ini F-nya. Tapi kasusnya serupa ya, dalam artian nilai GX-nya selalu lebih besar dibandingkan nilai FX di dalam selang perintegralan yang mau kita hitung. Nah, sekarang luas yang daerah yang dibatasi oleh F dan G yang mana? Yang ini kan? Yang saya arsir merah ini. Terus, gimana cara dapat luas ini? Kayaknya sih bisa kita hitung dengan cara mengurangi luas daerah F, luas daerah yang dibatasi oleh Fx dikurangi dengan luas daerah yang dibatasi oleh G. Gitu. Jadi formulasinya terbalik ya sebetulnya. Antara kalau dua-duanya ada di atas sumbu X sama kalau dua-duanya berada di bawah sumbu X. Nah, secara geometri harusnya luas daerah yang diarsir itu, merah. Harusnya luas daerah yang diarsir itu menjadi luas daerah yang dibatasi F dikurangi luas daerah yang dibatasi oleh G. Formulasi integralnya gimana? Oke, perhatikan bahwa keduanya berada di bawah sumbu X, jadi integralnya dua-duanya akan negatif. Luas daerah yang dibatasi F adalah negatif integral A sampai B Fx dx, dikurangi yang G-nya apa? Sama juga ya negatif formulasi integralnya, A sampai B Gx dx. Atau ini kan sama juga menjadi integral A sampai B Gx dx, dikurangi integral A sampai B Fx dx. Ya, ini kembali lagi nih ke rumus yang semula ya. Jadi integral A sampai B G min F X dx. Gitu. Jadi kalau sekarang batasnya ada dua fungsi, asalkan jadi untuk mendapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi F dan G dengan Fx-nya selalu lebih kecil atau sama dengan Gx pada selang A sampai B, dapat dihitung dengan cara integral A sampai B G min F X dx. Gitu. Bagaimanapun posisi kedua fungsi tersebut, apakah keseluruhannya ada di atas sumbu X, atau sebagian di atas, sebagian di bawah, atau keduanya ada di bawah sumbu X. Gitu. Yang kita perhatikan adalah mana posisi fungsi yang di atas, mana yang di bawah. Selama itu tidak berubah, maka formulasi integralnya juga tidak perlu diubah, tidak perlu dipotong-potong. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Sudah lancar. Kalau ini gimana ya? Oke, kita kayaknya yang ini, ini enggak selalu di atas dua-duanya. Masih nge-hang juga. Oke, kita. Udah ya? Enggak, masih nge-hang. Baik, kita lihat aja yang ada di sini ya. Oke, kalau misalnya batas kiri dan kanan ini sudah ditentukan, mungkin nggak terlalu sulit ya. Yang jadi masalah paling nanti ngecek mana yang ada di atas, mana yang di bawah. Tapi kembali lagi, kita harus tetap perlu menggambarkan gitu. Menggambarkan grafik fungsinya biar tahu mana yang memang ada di atas, mana yang ada di bawah. Menentukan apakah F kurang G, apakah G kurang F.
Seperti itu. Contohnya ini nih, fungsinya 2x min x kuadrat dan x kuadrat. Nggak ada batas kiri kanannya diberitahukan ya, maka kita harus cari tahu dulu titik potongnya. Titik potongnya ini didapat dengan kita samakan saja, jadi 2x min x kuadrat sama dengan x kuadrat. Didapat batasannya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Batas kirinya 0, batas kanannya 1. Oh ya, kembali lagi saya ingatkan jangan dipindah ruaskan terus langsung dibagi x-nya ya, karena itu akan menghilangkan titik x sama dengan 0-nya. Oke, pada saat kita sudah mendapatkan batasnya 0 sampai 1, sebentar ini kok kurvanya nggak muncul. Gambar kurvanya hilang dari modul ya. Sebelumnya ada. Oke, kita coba gambarkan deh di Maple kayak gimana kurva 2x min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat. Pada Maple masih ingat nggak cara menuliskan, cara memplot dua fungsi sekaligus? Kita pakai tanda kurung siku ya untuk menuliskan fungsi-fungsinya. Jadi kalau kita punya, tadi namanya apa ya? Oh, y-nya udah dipakai. Nah, kita pakai f dan g saja. Misalkan f-nya adalah 2x min x kuadrat. Terus g-nya adalah x kuadrat. Nah, kita ingin memplot f dan g sekaligus. Kita pakai perintah plot. Kemudian kurung siku untuk menunjukkan bahwa kita mau memplot f dan g sekaligus. Kita tuliskan f, g. Tadi ceritanya kita nggak tahu titik potongnya gitu. Kita bisa langsung tekan enter. Oh, sebelumnya kita ini dulu, biar kita nggak bingung mana yang f, mana yang g, kurvanya, kita set dulu warnanya. Misalnya pengen f-nya itu biru gitu ya, yang ditulis biru tapi tolong pakai bahasa Inggris ya. Yang f-nya jadi warna biru, yang g-nya misalnya warna hijau. Oh, jadi saya buat seperti ini, color-nya sama dengan kurung siku blue, green. Blue-nya itu berarti nanti untuk F, green-nya buat G. Lalu kita klik enter. Nah, kita dapat, kalau selangnya tidak kita set, ternyata dikasih gambarnya itu dari min 10 sampai 10. Nggak kelihatan ya sebetulnya daerah yang dibatasi oleh keduanya itu di mana. Kayak nggak saling lepas sih, cuma nempelnya itu sedikit di sini. Makanya kita perlu cari titik potong dari keduanya pakai solve. Solve apa? Solve f sama dengan g untuk nilai x. Ya, perintahnya seperti ini. Solve f sama dengan g, x. Perhatikan bahwa kalau fungsi solve ini harus ada tanda sama dengannya atau tanda tidak sama dengan. Maksudnya apa? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau ya tidak sama dengan sekalian gitu ya. Nah, jadi jangan sampai lupa misalnya solve f tambah g, x. Nah, itu Maple-nya nggak bakalan mau. Kita klik enter, ini didapat titiknya adalah 0 dan 1. Jadi kita set ini biar nggak jauh-jauh dari titik potongnya. Buat aja 0 sampai 1 ya. 0.2, 1. Bukan titik 2, jadi apa? Titik 1. Klik enter, dan kita dapat melihat hasilnya jadi seperti ini. Yang biru adalah fungsi f-nya, yang hijau adalah g-nya. Dari sini lebih kelihatan ya. Jadi yang di atas itu yang f, yang di bawahnya yang g. Kalau gitu, luasnya gimana formulasinya? Kita pakai integral 0 sampai 1 f kurangi g dx. Lalu tekan enter. Didapat hasilnya 1/3. Gitu. Sama ya dengan hasil yang ada di contoh 37.
Oke. Tadi teh mau ngeliatin apa ya? Ini udah masih error juga. Oke. Kalau kita lihat contoh lainnya, misalnya parabola y kuadrat sama dengan 4x dan garis garis 4x min 3y sama dengan 4. Ini sebetulnya bisa kita hitung secara manual hanya saja kalau pakai Maple. Maple tuh nggak mau kalau plotnya bukan fungsi. Ya, maksudnya gimana kayak gini, y kuadrat sama dengan 4x. Ini kan bukan fungsi. Kenapa? Karena pada saat x-nya 1 misalnya ya, berarti nanti kan dapat y-nya itu plus minus 2. Nah, itu satu buah x dipasangkan dengan 2 buah nilai y. Nah, Maple itu tidak mensupport yang seperti itu, harus kita balikan dulu kalau mau juga. Atau kita pecah menjadi 2 buah fungsi. Ya, fungsinya gimana? Kalau misalnya y kuadrat sama dengan 4x, berarti y-nya mungkin sama dengan akar 4x, atau y-nya sama dengan min akar x, akar dari 4x. Itu jadi kita punya fungsinya dipecah menjadi 2. Ya, ada y1, ada y2 seperti ini. Nah, terus nanti yang ini gimana? Nanti kita cari titik potongnya terhadap Y1 dan terhadap Y2. Yang ini kita tuliskan dulu. Kalau ini kan masih bisa bentuknya fungsi ya, fungsi linier. Bisa kita tuliskan menjadi 3Y sama dengan 4x min 4, betul ya? Atau Y-nya berarti sama dengan 4/3x min 4/3. Aduh, ini laptopnya. Nah, jadi dari sini kita bisa cari titik potong antara akar 4x dengan ini, dan juga min akar 4x dengan ini. Itu baru kita dapatkan batas kiri dan kanannya. Hanya saja karena fungsinya seperti ini dan pada saat kita gambarkan dapatnya gimana? Dapatnya begini gitu ya, memang akan lebih mudah formulasinya menggunakan variabel y, formulasi integralnya dengan variabel y, bukan variabel x. Kenapa? Karena variabel x-nya itu mulainya dari sebelah kiri sini. Baru nanti enggak, batas x-nya itu tidak fix ya, misalnya dari 0 sampai 4. Kenapa? Karena pas di bagian sini, kalau kita zoom lagi, nah pas bagian sini, perhatikan nilai x-nya jadi nilai y-nya sebagian di bagian atas dan bawahnya itu beda-beda gitu. Kecuali kalau kita mau potongnya gimana? Potongnya dari bagian ini yang ada di bawah sumbu x sama yang di atas sumbu x. Ini baru bisa. Tapi itu pun kayaknya tidak sesimpel itu juga. Mungkin kita baginya pertama bagi yang ini 1, terus yang ini juga perlu kita bagi. Kenapa? Karena yang ini batas bawahnya sumbu x aja, terus ini jadi bagian yang ketiga. Kalau tetap mau memformulasi integralnya menggunakan x. Aduh. Ya. Ya, jadi mesti seperti ini. Pada saat kita nggak mau formulasinya pakai variabel y. Dan memang Maple juga tidak mensupport memplot gambar, memplot kurva yang tidak berupa fungsi ya.
kecuali kita otak-atik dulu biar jadi fungsi parametrik gitu, nah itu baru nanti bisa digambarkan. Nah, tapi fungsi parametrik baru dibahasnya nanti pas kalkulus berubah banyak. Nah, mana tadi? Oke, jadi daripada menyulitkan, ya apa boleh buat, berarti kita melakukan potong-potong daerahnya, sama seperti saat kita memformulasikan integral Riemann, tidak lagi dipotong secara vertikal, tapi secara horizontal. Dan bukannya kita memformulasikan dengan delta X, tapi kita sekarang punyanya delta Y. Itu. Batas atas, batas bawahnya mana? Ya, di sini berarti kita lihat batas yang sebelah kanannya adalah X sama dengan 3Y plus 4/4, dan batas sebelah kirinya ini menjadi Y kuadrat per 4. Formulasinya seperti ini. Seperti mana? Nah, formulasinya jadi kayak gini deh. 3Y plus 4/4 dikurangi dengan Y kuadrat per 4 DY. Memang kalau untuk menghitung integralnya saja bisa dengan Maple, yang jadi masalah adalah menggambar plotnya tidak bisa dilakukan oleh Maple kalau, sekali lagi, kalau batasnya tidak berupa fungsi, ya. Itu ya tetap ada kelemahannya sih. Apakah ada cara lain? Kita bisa pakai apa ya? Pakai Riemann sums bisa nggak ya? Kita coba. Tapi kembali lagi, Riemann sums mungkin untuk menghitung ini aja ya, yang bentuknya fungsi, dan ini pun harus terhadap variabel X, nggak bisa terhadap variabel Y. Kita close saja. Ya, seperti itu untuk permasalahan menghitung UAS. Kira-kira ada soal yang bisa kita bahas nggak ya? Cek di soal latihan yang harus pakai formulasinya pakai Y. Oke, yang nomor 5 mungkin. Kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini 4Y kuadrat min 2X daerah yang dibatasi oleh misalnya R 4Y kuadrat min 2X sama dengan 0, dan G-nya apa? 4Y kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Sama seperti tadi, karena nggak diberikan batas kiri dan kanannya, berarti kita harus cari dulu titik potong antara F dan G. Caranya gimana? Tinggal disamain aja ya, berarti 4Y kuadrat min 2X harus sama dengan 4Y kuadrat plus 4X min 12. 4Y kuadrat nanti dikurangi dengan 4Y kuadratnya habis. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 6X sama dengan 12 gitu. Jadi X-nya 2. Kok cuma 1 ya dapetnya? Oke, kita substitusikan ke atasnya. Substitusi ini ke 4Y kuadrat min 2X sama dengan 0, berarti 4Y kuadrat min 4 sama dengan 0, Y kuadratnya sama dengan 4, berarti Y-nya adalah plus minus 1.
Nah, kita lihat ya, ternyata batas X-nya cuma dapat 1, tapi batas Y-nya memang dapatnya 2 nilai, min 1 dan 1. Terus gimana? Ya harus kita plot dulu sih, cuma plotnya apakah bisa dengan Maple? Kalau mau maksa bisa. Dalam artian apa? Ini kita tuliskan sebagai X sama dengan 2Y kuadrat ya. Kemudian yang ini jadi apa? X sama dengan min Y kuadrat plus 3. Betul nggak? Mudah-mudahan betul ya. Tapi terus kita memplot ini dengan dibalik variabelnya. Maksudnya gimana? Kita menuliskannya bukan 2Y kuadrat, tapi 2X kuadrat. Dan yang ini bukan ditulis min Y kuadrat, tapi min X kuadrat plus 3. Oke, kita coba nih plot. Plot apa? Plot 2X kuadrat. Mau ditulis 2Y kuadrat, bisa nggak? Bisa aja sih. Nanti nama itunya aja yang beda. Salah. Kurang oke ya. Kita coba solve dulu. 2Y kuadrat sama dengan min Y kuadrat plus 3. Klik. Lupa saya. Ya, langsung dikasih warning ya. Solving for expression other than names or function is not recommended, katanya. Jadi batasnya adalah min 1 sampai 1. Berarti di sini kita batasi Y-nya min 1 sampai 1. Warnanya mau diatur sendiri boleh ya. Misalnya, ya tahu ini mana yang merah, mana yang biru. Kenapa nggak mau ya? Coba. Kenapa jadi mau? Nah, kalau gini mau. Ngambek dia, nggak mau pakai variabel Y. Jadi kalau kita lihat, yang merahnya itu adalah yang min X kuadrat plus 3, yang birunya adalah yang 2X kuadrat. Kalau mau lihat, apa namanya, kalau kita mau lihat seperti apa pada saat kita punya bentuknya betul-betul variabel Y dan X, ini tinggal kita putar-putar aja sih. Bisa nggak ya diputar-putar? Kita pakai yang normal, terus kalau ini mah nggak bisa diputar. Change access property. Nggak mau. Manipulator. Oke. Kalau yang ini nggak bisa ya kita apa namanya, nggak bisa kita putar-putar kanan kiri. Tapi kalau misalnya mau membayangkan kayak gimana sebetulnya grafik fungsinya, ini kita putar 90 derajat aja ke kanan. Jadi ya harusnya sih bentuknya nanti jadi kayak apa? Begini ya. Gitu. Tapi ini ke arah samping. Nah, terus gimana? Oke, berarti kita udah tahu nih mana yang di atas, mana yang di bawah, atau mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri. Yang kanannya itu adalah yang min X kuadrat plus 3. Berarti formulasi integralnya adalah integral min 1 sampai 1
yang atasnya yang mana? Min X kuadrat plus 3. Min Y kuadrat plus 3 dikurangi dengan 2Y kuadrat DY. Nah, pakai mapel aja lah langsung ya kita hitungnya. Integral min 1 sampai 1 min Y kuadrat plus 3 dikurangi dengan 2Y kuadrat. DY, jangan lupa mengganti diferensialnya, klik enter. Kenapa mogok lagi ya? Betul ya? Oke, dia nggak mau, harus pakai X kayaknya. Kok min 2, harusnya plus 3 ya. Sekarang mau. Ya, jadi itu kelemahan Maple. Kalau ternyata pakai variabel Y, mogok deh langsung ya. Harus pakai variabel X. Atau variabel S atau variabel T, biasanya itu nggak jadi masalah juga. Somehow. Coba kita cek apakah kita boleh pakai variabel S. S kuadrat, salah. Nah, ternyata kalau pakai S boleh, dia masih mau. Tapi nggak maunya kalau pakai Y. Seperti itu. Ya, ini mungkin untuk pencarian luas daerah. Satu lagi adalah tentang akumulasi. Jadi kalau dalam masalah akumulasi, biasanya sih kita udah dapat fungsinya tuh udah diberikan. Yang jadi masalah mungkin apa ya? Jadi dalam permasalahan akumulasi itu biasanya bentuk soalnya adalah soal cerita, ya seperti bisa dibaca di sini gitu. Misalnya suatu partikel mulai bergerak dari titik asal 0,0 dan kecepatannya mengikuti fungsi Vt sama dengan 3T kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh partikel saat mulai bergerak sampai detik keempat? Kayak maksa enggak soalnya. Enggak juga sih, tapi kalau misalnya sudah berbicara tentang fisika kuantum gitu, nanti mungkin melihat hal-hal yang seperti ini ya, pada percobaan misalnya menembakkan partikel di, ada yang pernah dengar Large Hadron Collider, jadi itu adalah alat seperti lintasan segede kota gitu yang ngelilingin kota Bandung, tapi ditaruhnya di bawah tanah. Di Bandung nggak ada sih, adanya di Swiss kalau nggak salah. Terus di situ kan memang dipakai untuk percobaan-percobaan fisika partikel ya. Jadi seperti penemuan apa itu partikel Higgs boson, ada yang pernah dengar? Kan kalau di SMA sekarang masih suka disebutkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Itu kayaknya pengetahuan yang udah dulu banget ya. Kenapa? Karena sekarang itu yang namanya atom kan udah diketahui ada bagian-bagian lain yang lebih kecil. Kalau nggak salah sampainya itu ke neutron, proton, elektron kan ya, tapi sebetulnya ada yang lebih kecil lagi, ada muon dan juga ada quark gitu. Seingat saya partikel yang paling kecil itu namanya quark. Kemudian dari situ kan dilihat sebetulnya ada bagian atom apa lagi yang belum pernah diketahui gitu ya, yang belum pernah terobservasi. Nah, jadi dengan menggunakan si Large Hadron Collider itu bisa diketahui apakah ada materi-materi lain yang sebetulnya terkandung di dalam atom. Salah satunya dengan, ya jadi kayak gini, partikel suatu zat biasanya yang radioaktif ditembakkan gitu, disuruh muterin si lintasan yang segede kota itu, nanti mungkin perlu diketahui ya, balik lagi ke titik semulanya itu perlu waktu berapa lama gitu. Jadi ya kurang lebih soal yang lebih simpelnya sih seperti ini. Nah kalau kita perhatikan
ya sebagaimana yang sudah diajarkan di SMA ya, biasanya perlu menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kenapa sih mesti nulis itu? Karena itu dipakai untuk menerjemahkan bahasa manusia gitu ya ke dalam bahasa matematika. Dengan menuliskan apa yang diketahui, sebetulnya kan kita udah menerjemahkan nih bahasa manusia, apa yang diketahuinya? Oke, titik asal 0,0. Berarti apa yang kita tahu di sini? Ini ya, batas bawahnya nanti, batas bawah pengintegralannya adalah 0. Kemudian kecepatannya akan mengikuti fungsi ini. Berarti ini apa? Ini fungsi yang akan kita integralkan. Kemudian yang ditanyakan ada berapa jarak yang ditempuh sampai detik keempat. Berarti kita mau mengintegralkan dari batas 0 sampai dengan 4. Itu batas kiri dan kanannya. Nah, kalau kita udah dapat apa ya? Udah dapat data-datanya dalam bahasa matematika, kita akan lebih mudah menyelesaikannya dengan integral gitu. Tapi hati-hati sesudah kita mendapatkan nilai integralnya, hasil perhitungannya, jangan lupa diterjemahkan kembali ke dalam bahasa manusia. Kenapa? Karena ya hasilnya kan masih dalam bahasa matematika ya. Yang ditanyakan jarak tempuh kok yang kita jawab integral dari sekian adalah sekian. Nggak nyambung kan dengan pertanyaannya. Tidak menjawab pertanyaan. Yang ditanya adalah jarak tempuh. Jadi ya biasanya sih pengintegralannya sendiri tidak terlalu sulit gitu karena fungsinya udah ada, tinggal kita hitung, periksa batas bawah batas atas. Yang mungkin agak repot itu seperti apa interpretasi dari hasil yang kita dapat. Oke. Nah, ini mah oke lah ya, masih menghitung jarak. Nah, kita bisa lihat di contoh 41, mungkin bisa dicoba sendiri ya. Fungsinya seperti ini, yang ada di contoh 41, di contoh 42. Nah, ini salah satu aplikasinya. Misalnya, suatu koloni bakteri ini diberikan treatment, jadi dikasih apa sih? Dikasih zat-zat tertentu ya, bisa untuk mematikan bakterinya atau justru membuat bakterinya berkembang biak, memicu bakterinya berkembang biak. Misalnya buat apa ya? Kalau buat mematikan ya misalnya tentu untuk bakteri-bakteri yang merugikan ya seperti untuk obat gitu. Ada yang sakit karena infeksi bakteri dikasih zat yang kira-kira bisa dipakai buat obat, nanti harapannya kan si bakterinya akan negatif gitu pertumbuhan populasi bakterinya, semakin lama semakin sedikit dan akhirnya hilang atau tak terdeteksi. Tapi kalau untuk bakteri yang memang menguntungkan manusia, tentu yang diinginkannya kan nanti berkembang dengan lebih cepat gitu ya daripada seharusnya. Misalnya buat apa ya? Semacam Yakult mungkin atau yogurt atau ya dalam fermentasi makanan ya. Nah, oke, ceritanya di sini sesudah dikasih suatu zat, laju pertumbuhan populasi bakterinya mengikuti fungsi ini. Dapat dari mana, ini nanti belajar di pemodelan matematika ya, atau di persamaan kuliah PDB juga ada persamaan diferensial biasa, ini termasuk persamaan diferensial yang lupa saya. Nantilah ya di PDB. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Atau di kuliah pemodelan. Nah, dengan T-nya ini merupakan waktu dalam satuan jam. Jadi pada saat misalnya setelah 5 jam ya berarti pada saat jam kelima T-nya 5 substitusi ke sini gitu ya. Didapat laju pertumbuhan populasi yang sesaatnya seperti apa. Tapi kembali itu kan laju pertumbuhan populasi, artinya apa dalam 1 jam nanti akan bertambah sekian banyak, dalam 1 jam bertambah sekian banyak gitu pada jam berikutnya. Dan itu berbeda-beda, sehingga kalau kita ingin menghitung berapa total populasi bakteri dari awal pengamatan sampai akhir, itu tuh masalah akumulasi. Dan berarti kita bisa hitung pakai integral. Ini perlu nggak ya? Jumlah bakteri di awal pengamatan ada 2000. Kayaknya enggak sih.
Anyway, oh ya, kayaknya ini 2000 ini muncul supaya ada 1000 di sini. Anyway, kita mau lihat nih sebetulnya zat ini memicu pertumbuhan bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kita plot dulu pada saat T-nya 0 sampai 60. Tapi di Maple biasanya nggak mau dia kalau dikasih namanya pakai aksen. Jadi kita beri nama N1 aja. Nanti tampilannya akan seperti ini, didapat fungsinya. Oh, ternyata apa yang bisa kita interpretasikan dari grafik ini, pada awal pemberian zat, dari 0 sampai 10 jam, 15 jam pertama, pertumbuhannya jadi naik cepat banget, ya. Berkembang biaknya jadi jauh lebih cepat gitu, cepat, sangat-sangat cepat. Tapi sesudah itu, sesudah mencapai maksimum ininya ya, mungkin kalau misalnya udah terlalu banyak kan mereka mungkin kesulitan mendapatkan apa, seperti nutrisi untuk berkembang biak, kemudian tempatnya juga agak susah ya. Jadi sesudah mencapai puncaknya ini lama-lama akan berkurang kecepatan berkembang biaknya dan akhirnya mendekati ke 0. Tapi tetap berkembang biak, ya, cuma makin lama nambahnya itu nggak secepat yang sebelumnya dan akhirnya nggak akan bertambah lagi. Bukan nggak bertambah lagi sih, mungkin jumlah yang bertambahnya sama dengan jumlah yang akhirnya mati bakterinya. Gitu. Ini enggak konsisten ya. Gambar 29, gambarnya 31. Terlihat bahwa grafik fungsi itu ya keseluruhannya di atas sumbu X, berarti nambah terus bakterinya, nggak berkurang. Terus berapakah total bakteri dari awal pengamatan sampai akhir? Berarti kita menghitung integral 0 sampai 60 dari 1000 T kuadrat pangkat min 0,2 T dt. Terus ya pakai Maple aja hitungnya, didapat hasilnya sekian bakteri, atau kalau misalnya mau lihat langkah-langkah perhitungannya, bisa pakai integration method tutor. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jangan lupa kesimpulannya apa? Kesimpulannya setelah 60 jam pengamatan, total jumlah bakterinya akan menjadi sekian bakteri. Jadi tidak hanya menuliskan integral 0 sampai 60 N1 dt sama dengan berapa gitu ya. Tapi periksa lagi pertanyaan yang diberikan, apakah hasil yang kita dapat bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang ingin dijawab kesimpulannya. Oke. Mungkin hanya itu ya untuk latihan. Bisa dilihat ini ada nomor 1 sampai 6 untuk menghitung luas daerah dengan batas-batas yang diberikan. Untuk yang nomor 1 ini cukup mudah. Kenapa? Karena batas kiri kanannya udah ada X sama dengan 4 dan X sama dengan 0. Jadi ini untuk soal latihan yang pertama. Nah, soal latihan yang kedua mungkin yang lebih menantang ya. Kita lihat yang nomor 3. Ini harus dicari dulu batas kiri dan bentar. Ya, harus dicari dulu batas kiri dan kanan selang pengintegralannya di mana. Kayak tadi bisa kalau di Maple bisa pakai solve ya. Solve dari X kuadrat min 9 nanti sama dengan 2X min 1 kali X plus 3, X itu untuk mendapatkan titik potong dari kedua kurva ini. Atau mau pakai cara tanpa Maple ya kurang lebih sama ya, mencari titik potong udah tahu caranya. Satu lagi yang menarik mungkin nomor 6. Kenapa nomor 6? Ini batasnya ada 3 fungsi. X plus 6, X pangkat 3, dan 2Y plus X. Yang ini tuliskan dulu dalam bentuk Y sama dengan apa? Y sama dengan min setengah X ya. Nah, ini tuliskan sebagai Y sama dengan min setengah X, terus plot pakai Maple 3-3-nya. Bisa? Bisa dong ya. Tadi masih di dalam kurung siku itu, pada saat kita menginputkan fungsinya, bukan cuma 2 fungsi, tapi langsung 3 fungsi sekaligus bisa. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan pembagian untuk formulasi integralnya harus seperti apa. Formulasi integralnya tetap
bentuknya adalah fungsi yang di atas kurangnya fungsi yang di bawah. Hanya saja karena ini ada 3 fungsi, nanti akan berbeda-beda gitu, mana fungsi atas, mana fungsi yang bawahnya. Dan ini bisa kelihatan kalau sudah diplot dan dicari titik potongnya di mana aja. Ngitung titik potongnya gimana? Ya berarti cari titik potong dari fungsi pertama dengan kedua, fungsi kedua dengan ketiga, dan fungsi pertama dan ketiga. Oke, untuk yang permasalahan akumulasinya mungkin yang nomor 7 mudah lah ya, ini langsung integral 0 sampai 20 dari P aksen T dt. Yang ini juga integral 0 sampai 120 dari CT dt. Ini juga langsung. Cuma hati-hati ini dilihat total polusi yang dikeluarkan mesin selama 5 tahun pertama. Berarti integralnya 0 sampai 5. Kalau yang 5 tahun berikutnya berarti integral 5 sampai 10. Oke. Yang nomor 10 ini ada namanya degree days. Degree days itu ini ya ada definisinya. Luas daerah di atas garis FT sama dengan 8 dan di bawah grafik suhu sebagai fungsi waktu. Jadi fungsi yang di atasnya itu adalah T besar, fungsi yang bawahnya adalah 8. Cari dulu titik potongnya di mana. Dan batas kanannya, perhatikan ini dalam satuan jam, berarti batas kanannya adalah 24, karena sehari kan 24 jam. Gitu. Oke, yang lebih bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari integral tak wajar di dalam permasalahan akumulasi di dunia nyata. Tuh. Mau yang nomor 11 apa yang 12 ya? 11 aja mungkin ya. Atau 12. Nomor 12 lebih simple. Oke, 12 aja deh. Nah, untuk yang nomor 11, berapa rem? Rem itu apa ya? Radioactive emission measurement. Gitu. Berapa rem energi yang dihasilkan dalam 100 tahun, berarti ini mah menghitung integral 0 sampai 100 P0 E pangkat minus KT dt. Nah, kalau yang ini, berapa total energi yang dihasilkan dari sampel X dihitung dari saat ini. Berarti ini menghitung integral 0 sampai tahingga dari P0 E pangkat minus KT dt. Untuk yang nomor 12, oke, kita punya fungsinya seperti ini, dengan E-nya merupakan laju eksklusi dari zat X. Fungsinya ini ya, ET-nya sama dengan T, E pangkat minus KT. Dengan K-nya harus positif dan K-nya dalam satuan jam. Coba hitung integral 0 sampai tahingga ET dt. Apa makna integralnya ya? Oke, perhatikan bahwa setiap ini model ini adalah menunjukkan banyaknya zat yang dikeluarkan dari tubuh pada setiap jam, gitu, pada setiap waktu. Berarti kalau misalnya sampai akhirnya habis keluar semua dari dalam tubuh, berarti itu kan sebetulnya jumlah apa ya, kalau tahu yang dikeluarkannya segitu, berarti kan yang dimasukkannya juga harus dengan jumlah yang sama, gitu. Jadi apa coba ya? Kalau saya beritahukan nanti saya menjawab nomor A-nya ya. Nah, kemudian kalau misalnya seorang dokter gitu meresepkan 100 mg dosis obat ini untuk pasiennya, berarti nanti dapat nilai K-nya berapa ya? Nah, ini nyambung nih poin A sama poin B. Ya. Oke, hintnya kalau kita melihat sebagai permasalahan luas daerah, yang 100 ini adalah nilai luas daerahnya. Kalau luas daerahnya adalah 100, K-nya harus berapa? Itu kurang lebih ya. Ada pertanyaan? Waktunya habis ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Kecepatan penjelasannya. Enggak.
Oke. Gimana, ada pertanyaan, komentar? Dari saya nggak ada, Bu. Masih mencerna. Nggak ada, Bu. Masih mencerna, Bu. Oke, kalau gitu mungkin jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut bisa dilakukan dalam kesempatan yang berbeda ya, karena waktunya juga udah mau habis. Mohon maaf karena tadi harus terlambat mulainya, jadi waktu kita terpotong juga. Oke, jika ada pertanyaan atau ya komentar mungkin bisa disampaikan di grup aja ya. Oh iya, yang buat videonya yang mana ya? Lupa saya. Biar seru yang nomor 6 aja ya yang jadi videonya. Jadi nggak terlalu banyak tugasnya. Tuh. Untuk apa namanya? Untuk latihan nomor 1, 3, dan 12. Untuk video praktikumnya nomor 6. Saya catat di sini ya. Latihannya ini nomor 1, 3, 12. Dan untuk video nomor 6. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya untuk penjelasan materi praktikum minggu ini. Saya juga ingin mengingatkan bahwa minggu depan kan kita udah pertemuan terakhir ya. Minggu depan itu kita akan membahas tentang aplikasi integral juga, tapi yang dikaitkan dengan volume, khususnya volume benda putar. Dan kalau untuk mencari volume benda putar itu memang banyak nggak gambar, jadi kita harus menggambarkan dulu bentuk bangunnya seperti apa supaya bisa memformulasikan integralnya kayak gimana. Jadi ya untuk tes awal minggu depan tolong dipersiapkan kertas dan alat tulis supaya bisa menggambar grafik itu. Dan juga untuk ujian akhir praktikum rencananya akan dibuat membuat artikel lagi saja ya seperti biasa, seperti semester kemarin. Kenapa? Karena bagusnya sih memang diujikan apakah betul-betul bisa menggunakan Maple, tapi mungkin ya mesti di lab ya karena nggak bisa diawasin. Kalau dari sini nggak mungkin juga kan nge-screen share masing-masing orang gitu. Ya kayaknya selama kita masih tidak tatap muka secara langsung, ya ujian akhirnya mungkin dalam bentuk artikel saja ya. Nanti materi artikelnya akan saya sharekan di grup beserta persyaratan tata cara sistematika dan lainnya. Seperti itu. Nanti tolong diskusikan juga kira-kira mau pelaksanaan presentasinya kapan ya. Oke, saya akhiri saja ya kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan insya Allah dengan materi perhitungan volume benda putar. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini saya tutup aja ya. Atau mau dipindahkan aja ke slide? Masih ada waktu nggak? Saya pindahkan ke Ali aja ya. Oke, saya pergi dulu.